Assalamualaikum guys. Ya, seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini mari kita bahas plot film Tropic Thunder tahun 2008. Film seru yang dibintangi oleh Jack Black, Robert Downey Jr. dan Ben Stiller ini mengisahkan upaya pembuatan film yang sangat ekstrim. Film ini menggabungkan antara genre komedi dan perang yang tentunya sangat seru guys. Oke, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja mari genjot ke plotnya. Film diawali dengan adegan promosi 4 aktor film yang sebelumnya sudah tak terkenal lagi. Di antara mereka adalah Al Pacino, lalu aktor film aksi yaitu Tux Speedman, Blackjack, dan aktor erotik yaitu Lazarus. Selanjutnya dengan pindah ke Vietnam, di mana di sini tampak terjadi peperangan. Tampak terdapat Jack dan Lazarus yang saling tembak melawan kelompok pemberontak Vietnam. Anak baru yang bernama Kevin terkena serangan sampai mencederai perutnya. Melihat itu, Jack, Alpa, dan Lazarus memutuskan untuk mundur. Dari kejauhan datanglah seorang pahlawan berani yaitu Speedman. Ia ditembaki musuh secara bertubi-tubi tanpa henti. Tim hanya melihatnya dan putus harapan. Melihat Speedman yang hampir tumbang, Lazarus bergegas datang untuk menyelamatkannya. Sementara yang lain mengcover tembakan dari belakang. Lazarus berhasil menyelamatkannya. Namun ketika mereka akan menaiki helikopter, musuh tiba-tiba mengebom tim. Dengan sigap, Speedman langsung menepis bom itu. Helikopter berhasil diselamatkan, namun bom itu meledak di tangan Speedman. Lazarus mengambil Speedman, lalu ia memegang kedua tangan Speedman yang tampak hancur. Di sini mereka melakukan perpisahan, di mana Speedman telah merasa bahwa ia telah mendekati ajalnya. Lazarus menangis terseduh-seduh melihat kata-kata terakhir dari Speedman. Beberapa saat kemudian sutradara menstop akting terakhir mereka. Ternyata semua adegan tadi hanyalah akting dalam pembuatan film Tropic Thunder. Wajah Speedman yang datar membuat sutradara menjeda akting. Di sisi lain, waktu rekaman yang lambat membuat sang operator yang bernama Cody ini terburu-buru, sehingga ia mendesak Speedman untuk menuntaskan adegan terakhirnya sebelum ia mengaktifkan bahan peledak yang telah dipasang sebagai akhir film. Sang sutradara yaitu Damian menyuruh Speedman untuk menangis, tapi mukanya tetap saja datar. Lazarus emosi dan pergi dari tempat syuting. Sontak kameramen pun menghentikan rekaman. Namun karena tak tahu situasi, Cody langsung meledakkan bahan bakar yang telah ditanam. Tak tahunya kameramen tidak merekam adegan terakhir itu. Ledakan besar itu membakar hutan Vietnam sampai masuk berita TV. Ini adalah proses syuting film terburuk, di mana para kru telah menyia-nyiakan bom senilai 4 juta dolar tanpa merekamnya dan terbuang percuma. Proyek film yang telah telat berbulan-bulan membuat media menghujat film ini sekaligus menghujat para aktornya. Setelah peristiwa itu, semua kru berkumpul untuk bertatap muka dengan manajer mereka. Manajer marah-marah menyalahkan Damian karena ia tak becus untuk menjadi sutradara. Sampai pada akhirnya ia mendapatkan pukulan keras dari temannya sendiri. Setelah kekacauan, seorang penulis asli buku Tropic Thunder muncul dan ingin memberikan solusi. Ia bernama Four Leaf, seorang pria yang telah kehilangan kedua tangannya akibat perang Vietnam. Saat malam setelah pesta, Damian bertemu Four Leaf, lalu mereka merencanakan sesuatu. Di sini, Damian didesak oleh Four Leaf agar film yang diangkat dari bukunya ini bisa dilakukan dengan serius. Ia meminta Damian untuk melupakan manajernya, lalu mengatur strategi agar film ini bisa ditampilkan seperti nyata. Four Leaf mendapatkan ide di mana nantinya para aktor akan dibuang bebas ke kawasan pemberontak Vietnam. Sebelum itu, mereka mempersiapkan kamera di sela-sela pohon, lalu meletakkan beberapa bahan peledak untuk menakuti musuh sesungguhnya.
Mereka sepakat, lalu esok paginya kelima aktor ini akan diturunkan ke alam bebas, di mana kawasan itu penuh dengan pemberontak. Di sana masing-masing mereka hanya dibekali senjata mainan, agar mereka mengira bahwa itu hanyalah bagian dari akting. Sementara itu, Damien juga ikut turun hanya untuk memberi petunjuk jalan serta meyakinkan mereka. Sebelumnya, Damien mengumpulkan semua ponsel mereka untuk melancarkan misi. Di sini, Damien juga memperlihatkan posisi kamera berada serta menjelaskan rute di peta. Ia berharap kelima aktor ini bisa berakting secara nyata. Ia juga terhubung dengan sinyal radio yang nantinya digunakan untuk berkomunikasi jika terjadi hal-hal yang berbahaya. Namun sesaat kemudian, Damien tak sengaja menginjak ranjau sampai menghancurkan tubuhnya. Tim kebingungan dan mengira bahwa semua itu hanyalah bagian dari akting. Di sisi lain, pasukan pemberontak Vietnam mendengar teriakan tim, lalu mereka memantaunya. Kevin melihat serpihan ledakan, lalu ia menemukan bahwa itu adalah ranjau asli. Namun Speedman tetap bersikeras bahwa semua itu hanyalah bagian dari storyboard. Lalu ia menyuruh tim untuk berakting dengan serius. Untuk meyakinkan timnya, ia mengambil kepala Damien dan mencoba membuktikan bahwa itu hanyalah kepala palsu, mengingat dirinya juga sering menjadi aktor film perang. Dari kejauhan, para pemberontak terheran dan mengira bahwa tim adalah musuh yang tak takut mati. Di sisi lain, Cody dan Forlief memantau para aktor dari atas tebing. Di sini, Cody juga mengaku bahwa ia adalah fans berat Forlief. Maka dari itu, ia mengangkat kisahnya ke dalam proyek filmnya. Selanjutnya, Cody mencoba menghubungi Damien bagaimana kondisi situasi di sana. Namun radionya dibuang oleh Speedman. Tim memutuskan untuk maju ke depan, namun para musuh mendadak menembakinya. Tim merasa bahwa tembakan ini seperti nyata, namun Speedman terus berakting, dan dengan gayanya ia terus menekan tembak mainannya itu. Para musuh kebingungan saat itu karena tembakan tim tak mengeluarkan peluru sama sekali. Namun untungnya dari kejauhan Cody telah menekan bomnya tepat mengenai musuh. Melihat itu, musuh langsung berlarian. Setelah itu, tim melanjutkan perjalanan sesuai dengan petunjuk peta menuju tengah hutan. Di sisi lain, Cody dan Forlief menghampiri lokasi untuk memastikan bahwa para aktor selamat. Namun, di sana mereka malah menemukan mayat Damien. Mereka berdua panik dan mulai saling menyalahkan. Cody tak sengaja menarik sarung bajak laut di tangan Forlief. Lalu ia terkejut karena melihat tangan Forlief yang masih utuh. Ternyata semua kisah Forlief hanyalah omong kosong. Para pemberontak mendadak muncul lalu menangkap mereka berdua. Musuh membaca helikopter Cody, lalu mereka membawanya menuju markas kelompok itu. Di sisi lain, para aktor sampai di sebuah sungai. Lazarus sebenarnya merasa seperti ada yang mencurigakan. Namun Speedman tetap ngotot untuk melanjutkan perjalanan demi menuntaskan film ini. Hal itu malah menuai perdebatan di antara mereka. Di detik itu, Speedman akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan demi film ini. Sementara itu sisanya memutuskan untuk kembali keluar hutan. Sampai pada malamnya, tampaknya mereka tak kunjung menemukan jalan. Speedman mendapati masalah di mana malam itu ia diserang oleh seekor beruang. Karena ia masih yakin bahwa itu hanya bagian dari akting, dengan berani ia melawan dan mengalahkannya. Setelah tersinari oleh cahaya, ternyata itu adalah seekor panda, hewan kesukaannya. Di sisi lain, Cody dan Forlief disekap di camp musuh. Diketahui bahwa camp ini adalah camp milik geng Flaming Dragon, di mana mereka beroperasi untuk menggaruk kekayaan alam di hutan Vietnam. Forlief juga mengakui bahwa cerita yang ia tulis di bukunya hanyalah omong kosong. Cody sangat menyayangkan hal itu. Ia menyesal karena selama ini ia ngefans banget dengannya.
Bahkan ia memfilmkan kisahnya. Sementara itu, Speedman yang masih berjuang sendirian di hutan menghubungi manajernya. Namun, percakapan di antara mereka tidak nyambung. Karena saat itu, Speedman masih mempertahankan aktingnya. Namun, kelompok Flaming Dragon mendadak menyergapnya dan juga membawa ponselnya. Speedman dibawa juga ke markas. Namun di sini ia melihat sebuah benda mirip kamera, sehingga ia percaya bahwa semua itu termasuk dalam adegan. Di sisi lain, Lazarus, Jack, Kevin, dan Alpha menemukan kerbau lalu membawanya. Ketika Jack muntah-muntah akibat kecanduannya terhadap obat, tim melihat sebuah camp dari atas tebing. Kevin menggunakan teropongnya untuk melihat. Ternyata kelompok itu telah menginterogasi Speedman. Di sana Speedman diperlakukan seperti hewan. Flaming Dragon membawanya menuju pemimpin mereka yang ternyata masih anak-anak. Ketika pemimpin menyiksanya, Speedman tak sengaja mengeluarkan kata-kata yang merupakan ciri khasnya ketika ada di sebuah filmnya. Dari situ pemimpin tahu bahwa Speedman adalah aktor film favoritnya. Namun pemimpin tetap menahannya, lalu malah memaksanya untuk memerankan tokoh favorit film kesukaan mereka. Sementara itu di Los Angeles, Flaming Dragon menelpon manajer Speedman selama mereka berdiskusi. Flaming Dragon meminta tebusan uang senilai $100 juta jika Speedman ingin tetap hidup. Namun produser film ini tidak tertarik untuk menyelamatkan Speedman dan malah ia senang karena jika Speedman meninggal, maka ia akan menerima asuransi yang besar sebagai ganti kerugiannya atas kegagalan film Tropic Thunder. Di sana manajer Speedman hanya bisa tercengang melihatnya. Big step back and literally fuck your own face. Di sisi lain, Lazarus, Alpha, Jack, dan Kevin terus memantau dari kejauhan. Saat malam, setelah menyaksikan Speedman disiksa, mereka merencanakan upaya untuk menyelamatkan berdasarkan naskah film itu. Esoknya, Lazarus meniru seorang petani yang saat itu sedang menarik Jack yang berpura-pura ia tangkap di punggung seekor kerbau. Hal itu mengalihkan perhatian para penjaga, sehingga Alpha dan Kevin dapat menyusup dan menemukan para tahanan. Tetapi bahasa Mandarin yang rusak dan ketidakkonsistenan dalam ceritanya membuat bos geng itu mengetahui penyamaran mereka. Para aktor tahu bahwa penyamaran mereka telah dibongkar. Hal itu membuat mereka mulai menembak dan sempat melumpuhkan anggota geng. Kontrol mereka atas geng berantakan ketika Jack mengetahui bahwa camp itu adalah pabrik heroin. Karena ia kecanduan, Jack langsung membawa pemimpin itu menuju ke lumbung heroin itu. Lambat laun, para anggota geng itu menyadari bahwa senjata api yang dibawa oleh aktor itu ternyata kosong. Hal itu membuat mereka menyerang balik tim. Keempat aktor itu menemukan Forklift, Cody, dan Speedman lalu membawanya. Forklift menghambat para geng dengan senjata apinya, lalu ia menyuruh semua tim untuk pergi ke helikopter. Namun tim mendapati masalah ketika Speedman menjadi stres akibat penyiksaan. Lazarus dan Speedman adu argumen. Hal itu membuat waktu terbuang sia-sia. Namun semua berupaya menyadarkannya dan akhirnya mereka berhasil. Sementara itu, Cody sibuk membuat bom yang ia pasang di jembatan. Semua tim hampir selamat dengan menaiki truk di sana. Namun pemimpin geng mendadak menembakkan RPG. Untungnya mereka semua selamat dan terus lanjut menuju helikopter. Ketika akan menaiki helikopter, Speedman mendadak berkata bahwa ia harus kembali ke markas untuk menjemput anaknya. Ia memaksa dan kembali ke sana.
Beberapa saat kemudian, Speedman kembali dan diserang oleh anak kecil di punggungnya. Di tengah jembatan, Forley meledakkan bom karena geng semakin mendekat. Bom pun akhirnya meledak. Mengira bahwa Speedman telah mati, ternyata ia masih hidup. Lazarus teringat dengan adegan itu, lalu ia pergi menyelamatkannya. Tetapi saat helikopter lepas landas, bos geng kembali menembakkan RPG ke helikopter. Manajer Speedman mendadak muncul lalu melemparkan kopernya. Hal itu menghambat peluru sampai akhirnya semua aktor selamat. Manajer Speedman datang bermaksud untuk menyelamatkannya, tapi naasnya ia malah tertinggal oleh helikopter dan tampaknya ia tak selamat. Di akhir pertempuran, Speedman hanya bisa menatap manajernya itu. Beberapa minggu setelah film mereka dirilis, akhirnya Speedman berhasil meraih gelar sebagai aktor terbaik pada genre film aksi. Selama di hutan, kamera tersembunyi yang disimpan oleh almarhum Damian itu menangkap gambar dengan jelas. Itu adalah film pertama yang pembuatannya dilakukan di medan nyata. Di akhir film, produser pun bahagia karena film yang didanainya menjadi populer di sepanjang musim saat itu.